Ini adalah alpukat alligator, usianya sekitar 1,5 tahun. Secara fisik batangnya bagus ya, cuma memang sekitar 1 bulan yang lalu tanaman ini mendapat serangan dari 2 hama penyakit dalam bentuk hama kutu putih dan tungau. Nah, kita ingin tahu kenapa ini sampai terjadi serangan seperti ini, kemudian dampaknya terhadap tanaman kalau dibiarkan, termasuk nanti apa solusi untuk menghadapi serangan seperti ini agar tanaman ini bisa selamat, kemudian bisa tumbuh secara normal sampai berbuah. Di antara hama tanaman yang menyerang pohon alpukat adalah kutu dompolan putih atau lebih populer disebut dengan kutu kebul. Kutu kebul ini dalam bahasa Latinnya disebut Planococcus citri. Mengapa disebut kutu dompolan putih? Karena kutu ini bergerombol dan membentuk lapisan berwarna putih seperti kapas. Disebut juga kutu kebul karena ketika serangga tersebut terbang akan menciptakan kebulan berwarna putih. Hama kutu dompolan putih memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk tubuh elips, berwarna coklat kekuningan sampai merah oranye, dan pada bagian permukaan kulitnya tertutup tepung berwarna putih. Ukuran tubuhnya sekitar 3 mm, mempunyai tonjolan di tepi tubuh dengan jumlah 14-18 pasang, dan yang terpanjang ada pada bagian pantatnya. Bagian tanaman alpukat yang diserang oleh kutu putih ini meliputi permukaan bawah daun, tunas muda, dan batang. Sedangkan jika pohon berbunga atau berbuah, hama menyerang bagian tangkai bunga, tangkai buah, dan juga buah itu sendiri. Hama tersebut menghisap cairan pada daun, tangkai buah, dan buah. Bagian yang terserang akan terlihat pucat, layu karena kekurangan cairan, dan pada akhirnya kering. Pada bagian daun, kutu kebul juga mengeluarkan enzim sekresi dalam bentuk embun madu yang memicu pertumbuhan jamur pada permukaan daun. Akibatnya, permukaan daun alpukat tertutup lapisan berwarna hitam seperti jelaga dan mengganggu proses fotosintesis. Jika tidak segera dikendalikan, kutu kebul bisa mengganggu pertumbuhan alpukat secara keseluruhan dan menyebabkan kerugian ekonomi. Karena serangan kutu kebul menyebabkan penurunan hasil, kualitas tanaman atau buah yang lebih rendah, pertumbuhan menjadi kerdil, terjadinya perubahan warna, dan daun berguguran. Hama lain yang sering mengganggu tanaman alpukat adalah tungau merah atau Tetranychus cinnabarinus. Hama tungau merah memiliki ciri fisik antara lain tubuh tungau betina berwarna merah tua atau merah kecoklatan, sedangkan untuk tungau jantan berwarna hijau kekuningan dan kemerahan. Terdapat beberapa bercak hitam, kaki dan bagian mulut berwarna putih dengan ukuran tubuh sekitar 0,5 mm. Tanaman yang terkena serangan hama tungau merah ini memiliki gejala permukaan daun berbintik-bintik kuning yang kemudian akan berubah menjadi merah tua seperti karat. Biasanya di bawah permukaan daun tersebut terdapat anyaman benang yang halus. Serangan yang hebat dapat menyebabkan daun menjadi layu dan rontok. Untuk mengetahui lebih jelas apa dan bagaimana kutu kebul ini, mari kita dengar penjelasan dari Hartono Kuswanoto, founder Creative Farm Batang, sekaligus juga seorang konsultan dan pengelola perkebunan alpukat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba analisa ya, sedikit untuk bahan belajar bersama. Ini alpukat jenis alligator. Kalau melihat dari tunas yang baru tumbuh, ini kira-kira baru digrounding sekitar 3 bulan. Dan dari struktur batangnya, kira-kira ini sambungan usia 1,5 tahun atau 18 bulan dari sambung pucuk sampai dengan hari ini. Sebenarnya secara struktur bagus ini, percabangannya, kemudian pertunasannya. Hanya problemnya ini perawatan, terutama ini ada 2 kutu di sini. Satu, nah ini tersentuh aja daunnya langsung lepas. Nah ini ada kutu kebul dan juga tungau. Biasanya yang diserang itu menyerap cairan di dalam daun maupun kulit-kulit yang baru.
dan dia nanti mengeluarkan lendir jelaga atau biasa disebut dengan embun madu yang hasilnya menjadi begini nih, jadi hitam-hitam daunnya jadi hitam-hitam. Daun hitam-hitam ini mengganggu proses fotosintesis, jadi nggak bisa sempurna proses fotosintesis, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan terutama. Jadi kurang berkembang, pertumbuhan stuck. Apalagi nanti kalau sampai menyerang tunas yang muda, ini kalau sampai tunas yang muda ini pada rontok, jadi bisa fatal akibatnya, bisa terhenti pertumbuhan. Itu kira-kira. Padahal aligator ini termasuk jenis tanaman yang genjah dan juga mudah untuk tumbuh. Begitu kira-kira teman-teman dampak dari serangan tungau dan juga kutu kepul ini. Satu, karena proses fotosintesis jadi terganggu sehingga tentu pertumbuhan jadi terhambat gitu. Dan juga daunnya mudah lepas, mudah copot. Kalau tanaman ini sudah berbuah, aligator ini sudah berbuah, biasanya juga buahnya mudah rontok, mudah lepas dari tangkainya. Kalau serangannya masif, ini sebenarnya cukup masif ini berbahaya, bisa berefek bahkan bisa menyebabkan kematian buat tanaman. Kemudian untuk mengatasi ini harus segera. Kalau melihat kondisinya ini udah sangat gawat, darurat begitu ya. Harus segera bukan hanya opnam, ini mungkin ICU gitu ya. Harus segera di ICU. Yang pertama yang harus dilakukan harus pembersihan ini. Bisa menggunakan air yang bertekanan tinggi. Itu ya. Kemudian disemprot dengan insektisida. Nah, insektisida ini bisa yang bikin sendiri pakai 5S. Pertama serai ya, sirih, kemudian suren, kemudian sirsak. Diambil daunnya semuanya, direbus, setelah dingin dicampur dengan daun tembakau, kemudian setelah 24 jam bisa diaplikasikan untuk disemprot. Tapi ini harus rutin, paling tidak 2-3 hari sekali sampai dengan bersih. Nah, kalau menggunakan obat-obatan kimiawi sintetis, silahkan mungkin di toko-toko pertanian banyak dengan berbagai merek. Begitu. Pada dasarnya hampir semua jenis alpukat bisa terserang ini. Ini faktor yang kedua juga cahaya matahari penyebabnya. Karena kurangnya cahaya matahari dan tidak sempurna penyinaran, sehingga juga berpengaruh ke kelembapan, dan di situ tempat yang paling bagus untuk tumbuhnya kutu kepul ini. Pastikan sebenarnya cahaya matahari itu bisa minimal 5 jam dalam satu hari. Jadi sempurna nanti terkena. Ini faktor naungan berpengaruh juga ya? Berpengaruh, betul. Bukan hanya faktor naungan, juga berpengaruh terhadap jenis tanaman yang ada di sekitar. Misalnya ada pohon sengon, pohon jeruk, ya, itu juga sangat berpengaruh. Nanti solusinya begitu ini sudah sembuh, kemudian sebaiknya pruning dalam, supaya nanti cahaya matahari bisa sempurna masuk. Mudah-mudahan nanti bisa pulih dan kembali tumbuh, bisa berbuah. Seharusnya kalau normal tahun depan sudah bisa mulai belajar berbuah. Idealnya begitu. Jadi berpengaruh ya kedekatan dengan tanaman lain sebelumnya. Betul, sangat berpengaruh. Ini nampaknya sepertinya ini migrasi dari tanaman-tanaman di sekitarnya. Terutama ini ada pohon jeruk. Jeruk itu rawan. Oh. Jeruk Termasuk rawan. betul, rawan terkena kutu kepul. Kemudian pohon sengon. Sengon termasuk juga. Oke, ini Sengon kan ada sengon ya. Kemudian ada jeruk. Sengon itu di samping dia bisa migrasi hama dari yang menyerang pohonnya, baik daun maupun batangnya, ke tanaman yang ada sekitar. Juga dia rakus unsur hara, sehingga juga bisa mengganggu
terutama tanaman buah. Kan tanaman buah kan harus berpikir dua, yang pertama untuk pembuahan, yang kedua untuk pertumbuhan, sedangkan tanaman kayu fokus ke pertumbuhan, sehingga ya kalah dia. Kalau gitu bagusnya alpukat itu dekat-dekat dengan tadi tanaman tadi 5S tadi. Bisa sebagai refugia, bisa sebagai refugia, tetapi dengan ketinggian di bawah pohon. Tetap bawah pohon alpukat. Iya, gitu, di bawah pohon alpukat. Demikian sahabat sekalian penjelasan mengenai hama penyakit pada pohon aligator ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan edukasi serta informasi yang bermanfaat serta berkualitas kepada masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Sampai jumpa.